وصحابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري إلى روح سيد الشيخ البنجري وإلى روح سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد بن شعر البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شعر النووي إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الله الشعراني وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي العدد إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجاد إلى سيد الإمام الشيخ إبراهيم البيجوري وإلى سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر اللندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغليظ البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. نور الظلام mana semuanya. Wa bisalisati Yusufa wa bisalisati Yusufa alaihi salam wa fir rabi'ati Idris wa fil khamisati Harun wa bisalisati Musa wa bisabi'ati Ibrahim wa wa bisalisati ay wa bisalisati melihat atau berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit ketiga Yusufa alaihi salam
akan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita teruskan dulu lah arti wa firrabi'ati dan pada langit yang keempat Idris, Nabiullah Idris alaihissalam. Wa fil khamisati dan pada langit yang kelima Haruna, Nabiullah Harun alaihissalam. Wa fis sabisati dan pada langit yang keenam Musa alaihissalam. Wa fis sabi'ati dan pada langit yang ketujuh Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Penjelasannya masih perjalanan mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langit pertama sudah, langit kedua sudah. Kalau kita ulangi biar sambil melancar. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dan berjumpa dengan Nabiullah Yahya dan Nabiullah Isa alaihissalam. Pertemuan itu ada hikmah tersendiri, pembicaraan tersendiri. Apa saat bertemu itu Rasulullah tidak berbicara dengan Nabi Adam? Ada pembicaraan. Apa ketika Rasulullah bertemu dengan Nabiullah Yahya, bertemu dengan Nabiullah Isa di langit kedua, tidak ada pembicaraan? Ada pembicaraan. Namun di dalam kitab sini tidak dibicarakan secara rinci pertemuan tersebut. Kenapa? Karena ini hanya menceritakan Isra dan Mi'rajnya Nabi secara ringkas. Maka wapisalisati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dan melihat naik langit ketiga, berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Adalah hikmahnya atau pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Nabiullah Yusuf di langit ketiga. Ada pembicaraannya, tetapi di sini tidak diungkap. Adalah hikmahnya pertemuan itu, pastilah ada hikmahnya. Ya salah satunya apa yang terjadi dengan Nabiullah Yusuf mungkin terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak persis tidak persis sama dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ada cerita menarik yang harus kita ketahui, bahwa manusia yang terkenal tampan di dunia ini kan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ketampanan Nabiullah Yusuf itu sampai perempuan pejabat Mesir itu kan terpesona. Bukan hanya terpesona, tetapi bahkan ada yang terkarena. Siapa yang terindangan lawan Nabiullah Yusuf alaihissalam? Karena setiap hari melihat ketampanan Nabi Yusuf, yaitu istrinya seorang perdana menteri Mesir, Kitfir, yang istrinya itu bernama Zulaikha. Zulaikha itu bahasa kitab itu bukan Juleha, bukan Zulaikha, bukan Jaleha. Tapi walaupun di dalam nama bolehlah, dalam nama itu boleh Jaleha, boleh Juleha, boleh. Walaupun dalam bahasa aslinya Zulaikha. Zulaikha ini adalah seorang istri pembesar Mesir, perdana menteri Mesir yang memelihara
Nabiullah Yusuf selagi kecil. Begitu Nabiullah Yusuf berinjak dewasa, ternyata Zulaikha jatuh hati, jatuh cinta dengan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Saking Zulaikha itu terpesona atau bahasa kita cinta dengan Yusuf, orang-orang tahan. Orang kan ada cinta, orang diketahui orang ada cinta tapi sembunyi-sembunyi, orang tidak tahu. Jangankan sekampung, orang rawan di kamar aja tidak tahu. Bahasa orang bahari diam-diam menyimpan cinta penuh rahasia. Oh, ternyata cintanya pada adik kawan. Oh, pantas cintanya itu. Ranai-ranai diam-diam jatuh cinta. Hanggaran tahunnya kawan di kamar. Ya kalau ada juga orang jatuh cinta tumbuh sekampungan. Kenapa? Karena ini selalu kesana kemari cerita orang yang dicintai. Sesuai dengan hadis Nabi, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu menyebutnya, selalu menceritakan, selalu menyambar. Orang cinta lawan dunia, maka kahulu kehirir kesana sini pandirinya dunia. Orang yang cinta jabatan, maka yang dibicarakannya selalu jabatan kepada orang-orang. Orang yang cinta kepada perempuan, kemana-mana dia cerita perempuan yang dicintainya itu. Begitulah cinta. Lalu tumbuh sekampungan. Zulaikha termasuk orang yang tidak pandai menyimpan cintanya. Padahal ada sebuah perkataan rahmatai. Ingat, laki-laki itu tidak sanggup menyimpan cintanya walau satu hari. Laki-laki itu tidak sanggup menyimpan cintanya. Sedangkan perempuan dia sangat sanggup menyimpan perasaan cintanya walau 40 tahun. Walau 40 tahun itu perempuan. Alami tapi perempuan pun tidak sanggup satu kali pun kalau sudah cemburu kepada orang yang dicintainya. Paham? Perempuan itu sangat pandai menyimpan perasaan cintanya, tetapi perempuan itu tidak sanggup menyimpan perasaan cemburunya. Laki-laki manusia yang tidak sanggup satu hari pun menyimpan perasaan cintanya. Hari ini jatuh cinta, esok sudah berpisah lawan-lawan. Karena kita bisa menyimpan perasaan cinta. Itulah laki-laki kada bisa menyimpan perasaan. Mestinya, kalau perempuan itu sudah sampai rahmatnya mun orang perempuan sampai wadah lawan ikam start tahu guru ya ulun jujur aja sudah 2-3 bulan lagi kada sanggup lagi menyimpan perasaan hati. Lampau jujur ulun guru ayah hendak lawan dia lalah hari kada sanggup lagi rahmatnya bujur harap tiga lah mun bini-bini itu sampai pada ketika bujuran hendak. Amun lalayan ibah apa dah beisukan pada hendak kemarian lain pada hendak malam lain hendak Allah itulah laki-laki dasar disebut pemburu cinta penebar pesona. Jadi saking Zulaikha itu mencintai Yusuf atau kerindangan dengan Yusuf tersebar berita dicemooh oleh orang-orang.
Umma ujar orang karena mencintai orang yang dipelihara, orang yang diingun, bahasa kasar adalah inguan seorang. Cakanya bahasa kasar lagi, sampai ke telinga Zulaikha. Bah, sopan Zulaikha ada. Kada kau ngarajin jada. Ujar Zulaikha kayaknya gampang dah melihat tahu rasa nang gaya apa ngaran Yusuf ini. Maka bikinlah Zulaikha cara undangan, diundanglah istri-istri pejabat di Mesir, pejabat kerajaan buah nangaran istri pejabatnya kalau makhluk sosialita ngaran makhluk sosialita. Kamu ada gampangan tasnya aja ada nangaran rasa kayak pondokan 10.000 nyetes 10 juta nah secentingannya tenah berapa jertas harganya 20 juta ya akhirnya istri pejabat yang kita ini nampak aja 20 juta 10.000 datanglah istri-istri pejabat Mesir. Nampak Zulaikha sudah mempersiapkan buah-buahan dan pisau-pisau. Nang ketujuh binian itu memancok buah-buahan. Sediakanlah buah dengan pisau non tajam. Cuma Zulaikha sudah berganti orang-orang yang Yusuf sop kenalan bila aku suruh keluar lah. Ini disuruh. Doa ya sudah disediakanlah datang istri pejabatnya datanglah bertaan sudah menghadapi apa? Menghadapi buah-buahan dan pisau. Ada yang bergorong, mana orangnya nih? Sabar, itu Zulaikha ya tenang aja dulu. Sabar aja. Udah ujar Zulaikha indah pada waktunya. Lalu sudah ujar Zulaikha begini aja sudah. Itu buah dimakan dulu. Itu buah dikupas, silakan dimakan dinikmati buah-buahan yang ada. Asik-asik mau ngupas ada nama ngupas apa, ada nama ngupas anggur, ada nama ngupas mangga dan bermacam-macam buah. Asik mengupas buah itu kal dalam Zulaikha sop keluar bagaikan peragawati orang-orang rajin penampilan dan peraga busana dan apanya itu keluarlah Nabi Yusuf lalu aja Yusuf selalu aja sekali lalu ya Allah istri pejabat ini melihat atau pulinga ya Allah falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ya Allah, ketika mereka melihat Yusuf lewat, Masya Allah, itu bini-bini semua takjub, Masya Allah, Masya Allah, tampaknya kada sadar lagi nah waqatana aydihunna tahiris tangan awal dulu pingkar melihat Yusuf saja nang bagaikan lalakian nah jadi pingkar dulu melihat binian lewat walang pingkar dulu awal lihat kada sadar lagi waqatana aydihunna mereka mengiris tangan-tangan mereka wa qulna hasya lillah mereka berkata Masya Allah tampannya Masya Allah Masya Allah tampannya ma hadza illa bashar ini kada manusia ini illa malakun karim ini malaikat kawawasan Yusuf. Nah, Paujil Zulaikha, wahai istri-istri pejabat, kalian kan baru pertama aja melihat Yusuf sudah kepulingaan dulu. Aku ini kan kaulah hari-hari melihat ketampanan Yusuf ini.
Aku hari-hari melihat kebungasan Yusuf ini, kayak aku kada aku gila. Kayak aku kada kerindangan, pundukan hari-hari liwat, maka buah kitabnya orangnya bersih. Kada menjingok, gila. Mana orangnya putih, mana suaranya bagus, bajunya rapi dan sebagainya. Ajar diam-diam wanita sedang jatuh cinta melihat Umar. Gitu. Ujar Zulaikha, hanya hari ini Monika melihat aku ini setiap hari melihat Yusuf, bagaimana aku tidak terpesona dengan ketampanannya Yusuf. Tidak ada manusia yang tampan selain daripada Nabi Yusuf. Namun perjumpaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi Mi'raj bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam di langit ketiga, ini menggambarkan bahwa nampak jelas Rasulullah ternyata lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Sekalinya Rasulullah itu lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Jaganya dibandingkan ketampanan Nabi Yusuf itu dengan ketampanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buah atau ini sebiji rahmat terang bulan ini terang bulan di bala dua terang bulan ini ketampanan terang bulan ini ketampanan sabalah ini lah Nabi Yusuf dan ketampanan manusia yang lain dibagi-bagi, akhirnya bagi dua orang. Saparapat ini tampanan Nabi Yusuf, saparapat ini ketampanan manusia dibagi-bagi. Nah kita ini seculit jadi karena ini mengarah tampan boleh nang kaya itu di tahun bulan balah dua, kemudian yang sabalah ini balah dua, saparapat ada saparapat ini Nabi Yusuf. Nah tampannya nang saparapat ini dibagi-bagi, ketampanannya umpamanya Umar tampan seculit namun kita nang ada tampan ini begini ibaratnya Allah aja. Ada apa-apanya, coba lihat kalau bukan Arab, bukan India, bukan ini dan ini, lihat orang-orang baik. Aduh, ini Arab sakit banget ini. Gitu. Nabi Yusuf seperempat ketampanannya diambil Nabi Yusuf. Rasulullah sabalah ini. Tapi kenapa orang ada kadang-kadang Rasulullah? Lawan Nabi Yusuf banyak wanita nang kerindangan, nang kagum, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Rasulullah lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu seperempat, Rasulullah itu sebelah. Tapi tidak ada wanita yang terpitnah, tidak ada wanita yang tergila-gila dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bedanya. Kenapa? Karena Rasulullah, ketampanan Rasulullah, wajah Rasulullah dengan ketampanannya itu kada bisa dijanaki. Ini kita ini kalau menjanaki kamu kalau lebih niat jangan dijanaki baik umpat lewat aja bungas lewat tak ada bapak yalah men umpat lewat aja nang jadi masalah tuh bungas mana tidur aja nah iya ini nang jadi masalah
menjenaki ini nang jadi masalah, makanya nazarah kadang melihat aja mungkin kan murah wadai insyaallah Allah lam melihat bibinian yang cantik kayak apa aja, tapi lewat aja umpat lalu lewat aja kita kadang akan terpesona lawan perempuan itu, kita kadang akan terfitnah dengan kecantikan wanita itu, kita kadang akan terkagum-kagum dengan wanita itu. Kenapa? Umpat lewat aja bagaikan angin. Gitulah. Nah, nang jadi masalah itu kita ini adalah apa Rahman menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tampan, namun wajah beliau yang tampan itu tidak bisa dijanaki. Dijanaki itu betot gitu oleh para wanita, sehingga para wanita itu tidak sampai terpesona dengan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Apalagi hikmahnya, banyak lah hikmahnya. Itu biar kita paham. Itu aja di antaranya. Cerita itu ada, walaupun banyak lagi hikmah daripada itu. Berikutnya wafir Rabi'ati Idris alaihi salam, Rasulullah melihat naik langit keempat, beliau melihat Nabiullah Idris alaihi salatu wassalam ila akhirih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.